Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fama yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5A dan 5B pada hari Jumat 19 Februari 2021. Salawat serta salam tak lupa kami sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan wasilahnya kita masih bisa menikmati nikmatnya iman dan Islam kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Mudah-mudahan kabar kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih belajar dari rumah di masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum belajar, marilah kita awali doa dengan doa sebelum belajar. Silakan ikuti. Tujuh kali 3 tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Setelah kita berdoa, mari kita lanjutkan dengan tadarus. Silakan ikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا
وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Setelah tadarus, mari kita lakukan protokol kesehatan.
Baiklah, Nana, pada kesempatan kali ini, hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, materi yang akan kita bahas adalah saling menghargai sesama manusia dengan kompetensi dasar 3.7 memahami makna saling menghargai sesama manusia. 4.7 mencontohkan sikap saling menghargai sesama manusia, dan dengan tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat 1. Memahami makna saling menghargai sesama manusia. 2. Menerapkan perilaku saling menghargai sesama manusia. Saling menghargai sesama manusia. Menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Dengan sikap santun dan menghargai orang lain, maka perpecahan dapat dihindarkan. Allah SWT menciptakan manusia berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, hitam, tinggi, pendek, rambut keriting, dan lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin. Maka agar tercipta kerukunan dan ketentraman, kita harus saling menghargai. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Sikap saling menghargai orang lain terbagi menjadi 3 macam. 1. Menghargai pendirian orang lain. 2. Menghargai keyakinan orang lain. 3. Menghargai pendapat orang lain. 1. Menghargai pendirian orang lain. Perhatikan gambar pertama dan gambar kedua. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya, dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Bagaimana kita menyikapinya? Kita biarkan saja dan kita hargai mereka. Ketika ada orang yang sholat subuh tanpa melakukan kunut, maka kita tidak boleh menyalahkan. Kalau begitu, siapa yang salah? Yang salah adalah yang tidak sholat subuh. Orang yang sholat subuh yang menggunakan kunut maupun tidak sama-sama benar, karena mereka memiliki pendirian dan ada tuntunannya masing-masing. Yang terpenting adalah melaksanakan sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan tidak berkunut tetap syah sholat subuhnya. 2. Menghargai keyakinan orang lain. Perhatikan gambarnya. Di sana ada gambar agama-agama yang ada di Indonesia. Terdiri dari berbagai macam agama. Negara Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu 1. Agama Islam, 2. Agama Kristen Protestan, 3. Agama Kristen Katolik, 4. Agama Hindu, 5. Agama Buddha, dan 6. Agama Konghucu. Semuanya adalah sama, yaitu satu keturunan. Jadi kita harus menghargai keyakinan mereka. Kita sebagai orang Islam diingatkan dalam Al-Quran, La ikraha fiddin. Artinya, tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Jadi kalau kita menemukan orang yang berbeda agama, kita tidak boleh mengejek dan memaksanya. Contoh menghargai keyakinan orang lain. Ahmad dan Stefanus adalah teman satu sekolah, bahkan mereka duduk satu bangku. Ahmad beragama Islam dan Stefanus beragama Kristen. Setiap hari Minggu mereka bermain sepak bola bersama. Namun pada suatu pagi, Stefanus menghampiri Ahmad dan meminta maaf tidak bisa bermain bersamanya, karena ayahnya Stefanus mengajaknya pergi ke gereja. Kemudian Ahmad tidak mempersoalkannya, justru Ahmad mempersilahkannya. 3. Menghargai pendapat orang lain.
Perhatikan gambar, sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Tentunya di sana akan terjadi beberapa hal yang mungkin saja berbeda. Menghargai pendapat orang lain merupakan sikap saling menghormati dan menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita. Misalkan, dalam diskusi, mungkin ada teman yang berbeda pendapat dengan kita. Setiap perbedaan pendapat harusnya diambil jalan tengahnya untuk mencari pendapat yang paling baik. Ketika ada perbedaan pendapat di antara sesama, maka kita harus mengedepankan musyawarah mufakat untuk mencari jalan tengah yang terbaik. Terbaik bagi kita justru juga bagi orang lain, dengan tujuan agar tidak ada perpecahan dan permusuhan. Dengan kita menghargai pendapat orang lain, maka orang lain akan menghargai pendapat kita. Setelah kita bersama-sama menyaksikan dan melihat materi hari ini, marilah kita lanjutkan latihan soal yang sudah disiapkan. Ada 4 nomor, silakan ditulis di buku masing-masing serta dijawab dan dikumpulkan pada hari Senin yang akan datang di Sekolah SDN Citerap 1. Nomor 1, jelaskan pengertian menghargai orang lain. 2, sebutkan 3 sikap saling menghargai orang lain. 3, apa yang kamu lakukan jika teman kamu yang berbeda keyakinan mengajakmu beribadah ke tempat ibadahnya. 4, apa yang kamu lakukan jika teman diskusi kamu ada yang berbeda pendapat. Sambil menulis serta menjawab pertanyaan, silakan dengarkan dan lihat video yang akan ditayangkan. Gini Pak. Aduh, uangnya nggak ada ya Pak. Nah, gimana? Cari dulu, Pak. Ini untuk setoran aja nanti. Gerakannya gimana ya? Uangnya hilang Pak. Udah Pak, makan ini aja Pak. Makasih, Pak ya. Oh iya, sama-sama. Aduh, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Mari Pak. Mari. Bu, saya hanya ada uang 3.000. Dapat apa ya Bu? Wah, cuma dapat nasi saja Pak. Gak apa-apa Pak. Ini Iya, sebentar ya Pak. ini enak Pak. Apalagi digeprek Mas. Enak ya? Yang ini enak banget. Enak banget ya? Ya, kalau saya masih belum berani pedesnya itu Pak. Pak, silakan dimakan. Oh iya, terima kasih. Iya. Pak. Ini aja. Ini yang kan sudah foto. Iya Pak. Ya, ini kan masih bagus Pak. Iya Pak. Ini aja. Aduh, terima kasih. Saya satu aja ya ini. Oh, Ini iya. aja. Terima kasih. Kila hari
Baiklah, setelah kita menjawab pertanyaan dan sebelum mengakhiri materi hari ini, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bapak cukup sekian. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.